cleaning service, pembersihan aja dia lakonin. Tapi kanan sayang sama yang kiri, kata kanan sabar aja kiri, biar yang pegang duit gua, lu jangan takut terpadu duit gua beliin jam tangan yang make lu. Ya, akur, padahal beda, tapi akur. Pernah lihat polisi baris? Pernah lihat tentara baris? Orang baris gagah. Kenapa? Dua tangan kerjasama saling mengalah. Ya Allah, coba tuh. Kalau tangan kanan maju ke depan, yang kiri ngalah, mundur ke belakang. Nah, ntar tangan kiri maju ke depan, kanan ngalah, mundur ke belakang. Cakep, gagah. Coba kagak ada yang mau ngalah. Jelek banget kayak robot. Kampung susah maju kalau kagak pada mau ngalah. Cukeng, tahu cukeng? Urat kayu asem, tahu urat kayu asem? Ugel-ugel buntut kebo, tahu ugel-ugel buntut kebo? Laceng, tahu laceng? Udah salah kenceng, susah ngurusinnya, berapa yang ngurusinnya? Bu, kalau kita rukun, kompak, saling asa-asu nikmat kehidupan kita ini. Beda boleh, marahan jangan. Ya Bu, setiap kita perlu yang lain. Bodoh kalau orang tinggal di masyarakat tapi nggak mau bermasyarakat. Jangankan bangun masjid begini besar dan megah, kerjaan yang paling enteng kan senyum. Senyum aja perlu bantuan orang. Hati-hati kalau udah mulai senyum sendiri. Senyum aja kudu dibantuin orang. Ya, Bu, jaga kerukunan, akhlak kepada sesama manusia. Coba lihat, perhatiin. Awal-awal perjuangan sahabat Nabi yang paling dekat itu 5 orang. Nih kalau kampung kita mau maju, kudu punya yang 5 nih. Pertama, Nabi punya Abu Bakar Siddiq, sahabat merangkap mertua, orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Kampung anget kalau ada yang dituain. Ya. Kampung anget kalau ada yang dituain. Jangan di sono kalau mau mabok. Abang Bang, kagak enak Ustaz Ano. Ada yang dituain. Ada Abu Bakar Siddiq, orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Kita perlu orang tua bijaksana supaya anak-anak muda bisa maju. Bukan orang tua gede ambek, nyalain doang kagak bisa dandanin. Anak-anak salah tuh. Yang bener bagaimana Bang? Tahu. Kagak enak nih, nyalain doang kagak bisa benerin. Ayo buruan Neneng, waktu juga dari tadi pulang. Ayo kasih jalan. Ya. Sampai mana tadi? Abu Bakar. Nabi punya Abu Bakar. Kita juga harus punya orang tua bijaksana. Yang kedua, Nabi punya Umar bin Khattab. Imam tapi jenderal. Jenderal tapi imam. Gagah, berani. Ngapain sih lo? Lu udah Bang. Terus ada yang gangguin. Paranin yuk. Nah, kita perlu Umar. Ada teman saya sekarang jadi pejabat tinggi banget. Suatu saat teleponan, Kiai apa kabar? Saya bilang baik. Kiai kan dekat sama Habib Rizik. Oh dekat, teman saya itu. Kenapa? Tolong dibilangin Kiai supaya jangan terlalu keras. Wah saya malah mau bilang lebih keras lagi. Saya mau bilang lebih keras lagi. Kenapa? Yang kayak gitu kita perlu supaya umat nggak tidur. Tapi jangan semua begitu. Ibarat senjata kita kudu komplit. Punya kampak, punya golok, punya pisau, punya silet. Kapan nyetelnya? Nah itu yang penting. Yang dihadapin apa Bang? Kumis, silet, suruh maju.
Yang dihadapin apa nih? Akar nangka bang, kampak turunin. Itu perjuangan kudu begitu, ya. Jangan yang dihadapin kumis, kampak turun. Bongkar bibir, kagak rapi urusan. Ustadz yang bagaimana modelnya kita perlu. Ada yang gagak keras, apa adanya, ngaji, buka kitab, bab air. Ada yang suci, menyucikan. Kita perlu yang begitu. Jangan saling menghina. Yang udah aja berapi-api, ngenyek sama yang Ustadz ngajar air. Begini hari masih belajar air aja mau jadi gerame. Jangan, semuanya kita perlu. Nyetelnya aja yang benar. Ya Bu? Ya Bu? Apalagi kalau ada gerakan perempuan anti kekerasan. Saya emang nggak percaya sih Bang. Benar, perempuan anti kekerasan. Lah, dia bohong. Orang kalau nggak keras dia ngambek. Benar. Benar. Tuh. Tahu aja katanya. Iya. Iya dah. Ntar juga gua pulang. Umar, ya. Jadi kita berjuang tuh harus saling melengkapi. Abu Bakar, Umar. Siapa lagi? Yang ketiga, Nabi punya Utsman bin Affan. Coba lihat, komplit Nabi itu. Utsman bin Affan, pengusaha tapi santri. Santri tapi pengusaha. Kita kalau mau maju, kudu punya Utsman. Nih bangun masjid nih, berapa tahun? Nggak cukup pakai takbir. Allahu Akbar. Kubah turun. Kagak ada lo kudu beli semen, beli pasir, kudu ngecor. Ya, perlu Utsman, penyandang dana. Jangan bangun masjid maulid begini aja nih, kudu ada Utsmannya nih. Ya, mau muludan bang, biasanya di sini mau muludannya besar-besar. Ya udah, apa? Gua kirim sound system, gue yang bayar. Loh, gua konsumsinya dah. Apalagi yang belum? Amplop kiai bang, udah gue yang ngurusin. Umpamanya. Pengajian yang mingguan tuh kudu punya Utsman, penyandang dana, ngarepin jamaah merepot, yang ngaji 3 pojokan, yang satu uap, yang satu kempet, yang satu pules. Ustaz pegel. Maaf, mungkin bahasanya kasar. Saya sering bilang, kadang-kadang kita lebih ngargain burung beo daripada ustadz yang ngajar di masjid. Burung beo bisa ngomong dikit banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beo. Ngerti kagak, fasih kagak. Assalamualaikum. Sejuta. Beo. Assalamualaikum. Sejuta dibayar. Beo. Ustadz ngajar kita di masjid. Assalamualaikumnya cakep banget. Baca kitab selembar. Murah dengan nerangin kitab. Pulang 16.000. La haula wala quwata. Mahalan beo kemana-mana. Loh, kita perlu Utsman, penyandang dana. Selesai? Belum. Nabi punya Ali bin Abi Thalib, tokoh muda yang intelek. Masih muda, rela korban jiwa demi keselamatan Rasul di malam hijrah. Anak-anak muda macam Ali bin Abi Thalib. Yang kelima, Nabi punya Khadijah binti Khuwailid. Orang lain belum iman, Khadijah iman. Orang lain musuhi Nabi, Khadijah korbankan hartanya bantu Nabi. Islam akan maju kalau muncul Khadijah baru. Amin. Ini bapak-bapak nih ntar pulang boleh udah musyawarah sama bininya. Malu. Apa? Lu denger tadi Kiai ngomong apa? Ya apa emang?
Ya gue mau nyari Khadijah ini bagaimana? Bukan ngasih tahu ini bang, ngajarin. Bu, almarhum Panglima Besar Sudirman cakap ucapannya. Kamu hanya bisa menang kalau kamu kuat. Kamu hanya bisa kuat kalau kamu bersatu. Kamu hanya mungkin bersatu kalau kamu hidupkan silaturahmi dengan rakyat. Mau menang harus kuat. Mau kuat harus bersatu. Mau bersatu hidupkan semangat silaturahmi. Rukun antar umat seagama. Ya Bu? Ya Bu? Yang kedua, rukun antar umat beragama. Kita menghormati orang lain agama. Soal agamanya, lakum dinukum. Orangnya kita hormati. Agamanya, lakum dinukum. Saudara-saudara, jangan terjebak pluralisme dangkal. Oh, enggak begitu Pak Zainuddin. Ini kan musim toleransi. Kita mah bagaimana musimnya aja. Emang lagi muludan ya kita muludan. Ntar Desember Natalan ya kita ngikut. Waisak nyampur, nyepi, ngeramehin. Cakep gitu. Tuh kalau tubuh-tubuhan namanya toge. Toge, tahu toge? Mau nyampur mulu tuh toge tuh. Ada gado-gado, ngikut. Ada ketoprak, masuk. Ada asinan, nyampur. Makanya toge kagak ada yang lempeng. Bengkok semua. Akidah nggak boleh kayak toge. Tegas. Saya yakin yang benar cuma Islam. Tapi tetap menghargai orang lain agama. Jelas ini? Kita yakin Islam yang benar, tapi bukan berarti boleh menghina agama orang lain. Kenapa? Kalau agama kita yang dihina, kita kan sakit hati. Orang lain sama dong. Kita nggak boleh ngejek agama orang lain. Kenapa? Kalau agama kita diejek, kita sakit hati. Orang lain sama dong. Ya. Kerukunan antar umat beragama. Hati-hati, kita di Bekasi udah kecolongan. Ciketing ya, Ciketing. Yang kita sedih apa? Yang kita sedih beritanya dipotong-potong, akhirnya jadi opininya nggak sehat. Pendeta dianiaya, kan gitu beritanya. Ya, ya. Seakan-akan umat Islam kerjanya berantem mulu. Emang sengaja ini media kita dikuasai Yahudi. Emang nggak sangkan-sangkan tuh pendeta digituin. Nggak bakal kalau nggak ada sebabnya. Tapi sebabnya nggak diceritain. Bahwa rakyat protes gereja HKBP nggak diceritain sebabnya. Yang nguntungin diberitain. Pendeta dianiaya. Oh, udah pasti kerjaan orang Islam nih. Nah, kan jelek beritanya. Ya, padahal mana mungkin ada asap kalau nggak ada api kecuali knalpot. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api kecuali knalpot. Hati-hati, Bu, hati-hati jangan joget di atas kendang orang. Emang dia mau tuh dengan abu kendang, kita joget aja dah. Umat Islam anarkis, umat Islam anarkis. Itu Ahmadiyah dianiaya, HAM, hak asasi manusia. Dia nggak pikirin hak-hak kita diinjak-injak. Hak kita kan aman, keyakinan kita Nabi Muhammad Nabi terakhir. Jangan dinodai, nggak dianggap HAM kita tuh. Ya, makanya orang Ahmadiyah jangan tanya syahadatnya sama mah. Dia ngumpetin siapa Nabi terakhir, itu tanyain. Ya kagak guru betul, kagak guru jawabnya. Gagak buku. Jam berapa ini? Pak, Bu, pidato itu kerja keras loh, Bu. Kaki diri nahan berat badan. Otak mikir terus nih, ngomong apa lagi. Mikir terus. Tangan bergerak, mulut teriak, urat leher kenceng. Udah 1 jam lebih yang dengerin masih terus.
Tuh pendengar begitu yang bikin ustadz pada cepat mati tuh. Makanya lu terus nyembang maulid gopeng. Canda aja dipikirin. Rukun antar umat beragama. Yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Tuh kayak masjid. Udah coba senal, udah bang, buka sepatu, udah masuk ke dalam. Sholat berjamaah. Kalau udah ke dalam nggak pernah kita usil dari mana orang datang. Yang penting kemana dia menghadap. Itu masyarakat masjid. Lu dari mana lu? Dari Blodek bang, Madep Ngulon. Lu dari mana? Gua dari Wetan gua, Madep Ngulon. Lu dari mana? Dari Kulon bang, Madep Ngulon juga lo. Ini kan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Nun di sini menghadap ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, mengikuti cara Rasul yang sama, membaca bacaan yang sama dengan bahasa yang sama. Coba kalau sholat pakai bahasa masing-masing, rame masjid, bingung malaikat. Yang sembahyang pakai yang tak imam bahasa Indonesia, takbir. Tuhan yang Maha Besar. Malaikat kaget. Enggak lama anak Yamis masuk, takbir lagi. Gusti Allah no ageng. Kata malaikat nanaonan si lain. Ada dua. Enggak lama anak Padang masuk, takbir lagi. Allah nan gadang. Kata malaikat rancabana, wah rame masjid. Paling belakang Betawi Medit masuk, takbir lagi. Tuhan yang gede banget. Wah, kacau masjid, kacau masjid. Menjaga semangat kebersamaan walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang ketiga, kita harus berakhlak kepada lingkungan. Nih sama pohonan nih kudu punya akhlak dong. Sebab dia nyerap air keperluan kita. Kalau malam dia ngeluarin HO2 buat kepentingan kita bernapas. Udah yang enak begini dah. Masih ada engkong saya. Satu saat kampung saya banjir, air masuk ke rumah. Saya teriak, "Kong, banjir, Kong." Engkong saya ketawa. Biarin. Bukan salah air, aduh, salah lu. Salah kita bagaimana, Kang? Lah, lu tempat air lu tempatin. Yang punya tempat datang dia kagak ngerti. Ini tempat gua ini di sini. Ini ingkong saya nggak makan bangku sekolahan, tapi wise, bijak. Air kan bukan musuh, air kan temen. Temen kan kudu punya tempat. Lah kalau kagak punya tempat, pantas kemana aja yang ayam. Tempatnya kagak ada. Dulu saya remaja ngaji istinja, Kiai bilang, makro buang air kecil di tanah berlubang. Saya angkat tangan. Kenapa makro, Kiai? Pertama, untuk kepentingan kesehatan. Siapa tahu di lubang yang kamu kencingi ada gas beracun. Kalau tidak, Kiai, kalau tidak, maka artinya kau harus lindungi binatang yang ada dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang kamu kencingin ada semut sedang rapat. Membahas situasi terakhir di Libya. Apa dosanya mati dikencingin? Ini namanya rahmatan lisemut. Kenapa alam tidak seramah dulu? Karena kita nggak ramah sama alam. Bu, ini totalitas akhlak kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada alam lingkungan hidup. Oke, apa rangkumannya? Satu, intan paling mahal, mutiara paling berharga, iman. Jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Yang kedua, kita peringati maulid karena kita cinta kepada Nabi. Kenapa Nabi dijadikan contoh oleh Allah? Sekarang banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang bisa jadi contoh. Ngasih contoh gampang, jadi contoh susah. Bu,
Kenapa Nabi kita dijadikan contoh? Pertama karena beliau manusia utuh seperti kita. Kalau ayam disuruh nyontoh kambing, yang nyuruh nyontoh bego. Ayam suruh nyontoh kambing, bisa nggak? Bisa nggak? Ayam nyontohnya ayam, kambing nyontohnya kambing, orang nyontohnya, Nabi kita orang. Tapi walaupun orang, basyarun la kal basyari, manusia memang, tapi kualitasnya beda, bobotnya beda. Sebab itu beliau jadi contoh. Nih, kloter berapa nih? Kloter 3 nih. Ayo, Neng. Ayo. Nah, ayo dah, bareng. Ayo. Iya, Neng. Ayo, besok sekolah, besok. Ayo. Wah. Iya. Jangan khawatir, Neng, biar pulang sekarang pahalanya pol, ya. Udah dapet niatnya cakep udah, ayo. Besok sekolah. Nah, iya, cakep dah. Dah. Mau pulang juga? Kencing. Lain kali bawa plastik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, apa Anda tadi ngomong apa sih? Apa? Iya, rangkuman kan bagian kedua tuh. Pertama iman, jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Ya Bu. Yang kedua ibadah, tingkatin. Bu, ibadah, tingkatin. Karena kita cinta Nabi. Itu tadi sampai situ tuh. Kita cinta sama Nabi. Orang kalau cinta pertama banyak nyebutin. Orang kalau demen apa aja demen dia disebutin, banyak dia omongin. Anak muda kalau demen sama motor nih, kongko di warung motor aja dia omongin. Dia lagi demen, orang demen banyak nyebutin. Ya Bu, Pak Ijo demen sama Tukinem. Malam tidur mata pulas banget, mulut nem. Orang cinta banyak nyebutin. Cinta Nabi, banyak nyebutin Nabi. Banyak nyebut Nabi, banyak berselawat kepada Nabi. Kan gini Bu. Ibadah ada yang berat, modalnya enteng. Ada ibadah yang berat, modalnya berat. Bangun masjid nih, berat nggak? Modalnya berat. Pergi haji, berat nggak? Modalnya, ini ibadah berat, modalnya berat. Ada ibadah berat, modalnya enteng. Puasa berat nggak? Apanya? Nahan nafsu. Kalau nahan lapar kita mau biasa. Nahan nafsu. Biar badannya gede, pangkatnya tinggi, gelarnya banyak. Nggak jaminan mampu ngendaliin nafsu. Dan Islam bukan ngilangin nafsu, ngendaliin. Bahwa manusia punya nafsu, it's okay. Islam nempatin, manusia, kamu nafsu pengen kaya, iya boleh, usaha yang halal, jual beli yang halal, jangan mau kaya lalu korupsi, nipu orang, buka peternakan tuyul. Ini tempatin nafsu, ya, ini laki-laki nih, nafsu mau perempuan, nafsu nggak? Nafsu lo, kalau ngomong ke nafsu, gue watin lo. Nah perempuan nafsu mau, laki nafsu mau perempuan. Ibu ini perempuan nafsu nggak sama laki? Nafsu nggak? Nafsu loh, yang nenek-nenek aja banggut. Perempuan nafsu sama laki, Islam boleh. Cuman lewat pintu yang disebut nikah. Ya, dulu semua ajaran agama kita muaranya nafsu, disiplin.
sholat, disiplin waktu, syahadat, disiplin akidah, puasa Ramadan, disiplin makan minum. Coba lihat, Ramadan tuh biar halal, kalau belum waktunya jangan, itu kan disiplin. Ramadan tempe halal habis maghrib, tahu halal habis maghrib, air kelapa halal habis maghrib, bini sendiri halal habis tarawih. Nafsu bener loh habis maghrib habis itu. Biar halal, kalau belum waktunya jangan, kan disiplin tuh. Ya Allah, dulu pertama perintah puasa turun, sahabat-sahabat pada nyangka siang malam nggak boleh bergaul sama bini, banyaknya yang nyerempet. Habis sembahyang zuhur di Madinah kumpul pada ngobrol, ngakur-ngakurin, gua kagak tahan loh. Terus semalam kejadian sama bini gua, yang pojokan nyaut, gua juga. Yang setelah antar malam gua mau banyak. Turun penegasan Allah, uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bergaul sama istrimu. Yang enggak boleh siang, malam boleh. Allah tahu kebutuhan kamu. Siang malam kagak boleh. Sebulan suntuk apa enggak rontok rambut? Ya, Islam ini agama sesuai fitrah. Bu, manusia perlu seks, iya. Quran juga ngomong soal seks. Nih, saya kasih contoh ayat Quran cerita seks nih. Namanya udah mau tengah malam. Nih, ayat Quran ngomong seks. Santun bahasanya, tinggi filsafatnya. Coba perhatiin, Quran ngomong seks. Nisa'ukum harsul lakum. Masya Allah, santun bahasanya, dalam filsafatnya, padahal dia ngomong seks. Nisa'ukum harsul lakum. Istrimu adalah sawah ladangmu. Cakep bahasanya. Nih sawah semua nih. Sawah. Santun bahasanya, dalam filsafatnya. Nisa'ukum harsul lakum. Istrimu adalah sawah ladangmu. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Cangkulah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Teknik mencangkul terserah kamu. Mau nyangkul sambil mundur juga boleh. Asal yang dicangkul sawah sendiri. Aduh. Kenapa teknik mencangkul terserah kamu? Karena sawah itu walaupun namanya sama sawah, tapi tanahnya lain-lain. Ada tanah gambut, baru secangkulan udah keluar air. Udah terusin aja dah. Disiplin. Ini korupsi di Indonesia kenapa sulit diberantas? Karena petinggi-petinggi kita disiplinnya takut atasan tapi nggak takut Tuhan. Takut atasan tapi nggak takut. Akhirnya kayak anak muda naik motor tengah malam ngebut. Wah, perapatan lampu merah nyodok terus. Di-stop sama polisi. Brit. Iya Pak. Minggir. Siap. SIM. Punya Pak. STNK. Punya Pak. Tahu kau lampunya merah? Tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya nggak tahu, ada Bapak. Enteng banget jauhnya kayak orang kagak salah. Tuh, disiplin kita begitu tuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu
kita harus melakukan disiplin yang tinggi, dan disiplin paling tinggi adalah dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu. Ayo dengan maulid tadi, pertama jaga iman, kedua tingkatkan ibadah. Bu, ini kan kita hidup di zaman entertain, Pak. Orang pada pinter bikin bungkusan. Sekarang kiai sama dukun tipis bedanya. Ya. Saya kadang-kadang bingung nih yang ngomong pidato kiai apa dukun. Saruh, pemburu hantu pada pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm. Atribut aja udah kacau sekarang. Maka kita rakyat kudu cerdas. Emas pasti kuning. Ya. Apa semua yang kuning pasti emas? Belum tentu dikali banyak banget tuh. Kita rakyat harus cerdas, Bu, harus cerdas, waspada. Jika dengan demikian, jaga kampung kita nih, jangan sampai kemasukan yang enggak. Jaga kerukunan, makmurkan pengajian. Tiap malam apa pengajian kita di sini? Malam Rebo, makmurkan pengajian ustaz-ustaz kita di sini. Saya dikasih tahu sama Haji tadi, Kiai, alhamdulillah masjid kita mah sholat berjamaahnya penuh. Terutama subuh. Kalau udah subuh penuh sampai keluar. Kagak ada yang masuk. Keluar. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini zaman entertain, orang pada pinter bikin bungkusan, membangun pencitraan, maka kita rakyat kudu cerdas. Makmurkan majelis taklim, jangan jauh dari ulama, sehingga dengan demikian akidah kita, keimanan kita, ibadah kita akan terus semakin baik, naik dan meningkat. Bapak Ibu, hampir 7:30 lewat 4 jam. Saya juga masih kangen, tapi saya harus ngatur waktu. Belum rapi, ntar dulu. Saya juga kangen, tapi kita harus bagi-bagi waktu. Insya Allah hari Minggu besok kita ketemu lagi. Iya di TV, masa gue ke rumah lo? Macem-macem. TV One jam 1. Bapak Ibu, ayo kita Fatihah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dikuatkan iman, dimudahkan usaha, dimurahkan rezeki, yang sedang sakit disembuhkan Allah, yang punya hajat dikabulkan Allah, yang punya masalah diberikan jalan keluar, yang sedang mendapat kesulitan diangkat kesulitannya. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doanya nanti akan dibacakan oleh sesepuh kita di sini. Jangan bubar dulu sebelum ditutup dengan doa. Walaupun tidak bersalaman tangan, hati kita sudah saling bersalaman. Terima kasih, mohon maaf. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.